Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tugas pertemuan untuk ujian tengah semester, yaitu kami akan mengambil tema Green Business. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Next. Nah, yang pertama ada Aryananda LD Susatyo dengan NIM 15196211051. Kemudian ada saya sendiri, Marsyanda Razita Zarani dengan NIM 15196621012. Kemudian ada Muhammad Jabar Maulid Hidayat dengan NIM 15196621034. Kemudian ada Muhammad Anwar Duyanto dengan NIM 15196621046. Kemudian ada Nia Nur Hasanah dengan NIM 15196621022. Next. Nah, pada materi yang sudah diberikan yaitu mengangkat green business pada green computing, kami akan mengambil 5 submateri. Yang pertama itu konsep green business, kemudian pentingnya green business, karakteristik green business, manfaat green business, dan juga implementasi green business. Next. Nah, yang pertama saya akan membahas konsep green business. Next. Nah, green business ini merupakan konsep bisnis yang berorientasi profit dengan visi menjaga kelestarian lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Nah, green business ini memiliki makna sebagai sebuah proses untuk mengkonfigurasi ulang proses bisnis dan infrastruktur guna menghasilkan manfaat yang lebih baik bagi lingkungan, manusia, dan nilai investasi ekonomis. Nah, green business ini terlahir dari adanya kesadaran terhadap merebaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan, mulai dari yang kecil sampai ke tahap yang bersifat serius di Indonesia, yang juga ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi bisnis yang mengeksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama dari green business adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan oleh tentunya dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi suatu perusahaan dan penggunaan produk perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya kalau kita bahas dalam green computing, pastinya kalau dalam perusahaan misalnya limbah-limbah pabrik seperti kayak limbah perangkat keras, monitor, dan sebagainya. Nah, ini juga bertujuan untuk memiliki fokus pada keberlanjutan atau sustainability untuk kemajuan teknologi informasi di masa yang akan datang. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anwar. Oke, selanjutnya itu pengertian green business. Konsep green business menggunakan triple bottom line, yakni economic sustainability atau profit, lalu ecological sustainability atau planet, dan social cultural sustainability atau people atau including human rights atau Sony 2015. Maksudnya yaitu 3 pilar dalam pengukuran kinerja, yaitu dari sisi ekonomi atau keuangan, sosial, dan lingkungan. Sebagai pengukur kinerja konsep TBL atau triple bottom line seringkali dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu keuangan dan sosial. Dalam green business, profit bukanlah tujuan utama, melainkan hanyalah konsekuensi logis dari green business. Kepedulian akan masa depan umat manusia yang ada bumi ini secara berkelanjut, yang bergantung pada lingkungan hidup, merupakan hal penting yang harus dijalankan perusahaan. Green business memiliki ciri-ciri seperti green business memiliki ciri-ciri seperti menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam keputusan bisnis, produksi
atau jasa yang ramah lingkungan, yang memasok produk dan jasa yang ramah lingkungan dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip lingkungan dalam menjalankan bisnis. Next. Pengertian green business. Pentingnya green business. Next. Pentingnya green business dalam green computing. Meningkatnya banyak pencemaran lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi. Green business mulai diterapkan untuk kemajuan bisnis di bidang teknologi informasi yang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan ekonomis, yang juga ramah lingkungan. Oleh karena itu, green business sangat penting diterapkan demi kemajuan perusahaan dan lingkungan di sekitar. Oke, selanjutnya. Karakteristik green business. Next. Penggunaan sumber daya yang efisien dapat berupa energi listrik, bahan bakar fosil, dan air, infrastruktur, tempat, barang, dan sistem manajemen, manusia dan karyawan, pengolahan sampah atau waste, dan polusi recycle. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang disebut sebagai clean technology ke dalam organisasi. Next. Manfaat green business. Adapun manfaat dari penerapan green business yaitu perusahaan akan mendapatkan citra yang baik oleh masyarakat. Perusahaan juga dapat menekan biaya pengeluaran karena penerapan green business perusahaan akan lebih menghemat sumber daya yang digunakan. Perusahaan turut berkontribusi untuk tetap menjaga lingkungan untuk masa yang akan datang. Inovasi cinta untuk lingkungan yang membuat perusahaan lebih inovatif, baik yang inovatif dalam input, proses, dan output. Next. Selanjutnya adalah implementasi dari green business. Berikut ini adalah beberapa implementasi dan perusahaan yang menerapkan green business dalam green computing. Salah satu contohnya pada umumnya yaitu adanya transaksi atau penagihan kegiatan bisnis yang dilakukan secara online tanpa harus datang ke perusahaan dapat menghemat bertonton karbon dioksida. Kemudian kedua, pengkonversian media cetak ke media digital akan mengurangi deforestasi dan emisi polusi. Yang ketiga, penggunaan laptop yang lebih banyak digunakan daripada komputer karena laptop menggunakan sekitar 5 kali lebih irit listrik dibandingkan komputer desktop. Ini adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan green business, yaitu Apple menciptakan Daisy atau robot pendaur ulang limbah pabrik. Apple, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, mencoba mengubah prosedur daur ulang produknya dengan menggunakan robot bernama Daisy. Dilansir dari Reuters pada Minggu tanggal 12 bulan Januari, robot ini dapat membongkar iPhone sehingga mineral yang menyusun produk Apple dapat dipulihkan dan digunakan kembali. Robot Daisy akan membongkar iPhone dan memisahkan bagian per bagian mulai dari logic board, kamera, hingga layar. Robot milik Apple ini memecah iPhone sehingga 14 mineral, termasuk lithium yang dapat diekstraksi dan dapat didaur ulang. Selanjutnya. Implementasi selanjutnya, datang dari perusahaan laptop, yaitu Dell. Dell menggunakan bahan dasar bambu untuk packaging yang dikenal ramah lingkungan dan akhir tahun 2020. Dia merilis gadgetnya yang dilapisi bahan dari bambu. Perlu waktu 25 hingga 30 kali uji coba sebelum mendapatkan bahan bambu yang cocok. Ujar Ken Musgrave, kepala desain Dell, seperti yang disitat The Inquirer Jumat 19/12/2008. Next. Terima kasih.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.